Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Rahayu Widayanti, peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 4 dari Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Pada bagian ini, kita akan memasuki modul 21A9, Koneksi Antar Materi, modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah upaya untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Tomlinson dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar atau readiness murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Sebagai guru, kita semua tentu tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Yang pertama, kesiapan belajar. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi baru tersebut. Yang kedua adalah minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Sedangkan yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, preferensi terhadap lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak terstruktur, dan sebagainya. Yang kedua, pengaruh budaya, apakah santai atau terstruktur, apakah pendiam atau ekspresif, dan personal interpersonal. Dan yang ketiga adalah preferensi gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum, gaya belajar dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, visual. Belajar dengan melihat, misalnya melalui materi yang berupa gambar, menampilkan diagram, PowerPoint, catatan, peta, graphic organizer, dan sebagainya. Gaya belajar auditori, belajar lebih baik dengan mendengar, misalnya mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, gaya belajar kinestetik, belajar sambil melakukan, misalnya bergerak dan meregangkan tubuh, kegiatan hands-on, dan sebagainya. Mengingat bahwa murid-murid kita memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, maka penting bagi guru untuk berusaha menggunakan kombinasi gaya mengajar. Sekian dari saya, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.